Dari anak-anak di Jawa Barat yang setiap hari berinteraksi, pasti di antara mereka yang ikut demonstrasi itu ada yang nakal. Yang nakalnya ada dua, nakal tanpa kriminal dan nakal kriminal. Kalau yang nakal tanpa kriminal, ngelempar, teriak-teriak, bikin macet. Kalau yang kriminal, bawa senjata, bawa narkoba, gitu kan, itu kriminal. Istimewa untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Jangan lihat itu dari negara, bisa nanya ke. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat menu makananku pagi ini. Nah, teman-teman guys, tadi malam itu dapat berita Kenji sakit ya dari istri, langsung ke rumah sakit, ke IGD, Edelweiss, dan karena Edelweiss penuh jadinya ke Boromius. Alhamdulillah saat ini sudah teratasi, tertangani, semoga Kenji cepat sembuh dan tentunya semoga memahami apa yang menjadi kondisi kita semua. Halo guys, Wilujeng Enjing Sampurasun sudah selesai di Hotel Onos. Hari ini kita akan ke kegiatan di Temu Inklusi di Desa Kabupaten Cirebon, dan tentunya setelah ini bersama teman-teman disabilitas mau ke Lembur Pakuan. Doakan ya, semoga kita bisa bertemu walaupun kemungkinannya kecil, tapi kita bisa bersilaturahmi ke kediamannya Lembur Pakuan hari ini. Mumpung lagi libur kerja, kegiatannya positif. Terima kasih. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mantan demonstran. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. Hari ini kita pemerintah provinsi dan seluruh jajaran DPRD, Polda Jabar, Kodam 3 Siliwangi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan seluruhnya memberikan ruang bagi teman-teman untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kegundahan, dan otokritik apa yang akan diberikan pada kami sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, kita juga memahami bahwa aksi yang berjalan saat ini bukan hanya diminati oleh mahasiswa, tetapi diminati oleh kelompok lain, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Karena orang kecewa itu banyak, orang patah hati juga banyak, orang patah rezeki juga banyak. Karena seluruh kecewaan itu campur baur dalam sebuah gerakan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya ada konflik, ada gesekan. Sehingga ketika ada konflik dan gesekan itu sudut pandangnya beda. Kalau sudut pandang keamanan, pasti sudut pandangnya adalah keamanan. Sudut pandang penyelenggara aparat hukum, sudut pandangnya adalah aparat hukum. Tetapi saya sebagai gubernur yang pernah jadi aktivis, pernah jadi pimpinan cabang Himpunan Mahasiswa Islam, memandang itu sebagai kenakalan remaja. Karena kalau remaja hari ini tidak nakal, biasanya tidak jadi pejabat di kemudian hari. Karena yang jadi pejabat-pejabat ini dulunya gini, bener nggak? Mudah-mudahan teman-teman kalau 10 tahun jadi pejabat, kelakuannya tidak seperti saya lah, lebih baik dibanding saya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air yang satu, tanah air tanpa penindasan.
kenakalan, saya juga sampaikan ke Pak Kapolda Jabar sebagai orang tua dari anak-anak di Jawa Barat yang setiap hari berinteraksi, pasti di antara mereka yang ikut demonstrasi itu ada yang nakal. Yang nakalnya ada dua, nakal tanpa kriminal dan nakal kriminal. Kalau yang nakal tanpa kriminal, ngelempar, teriak-teriak, bikin macet. Kalau yang kriminal, bawa senjata, bawa narkoba, gitu kan, itu kriminal. Di Jawa Barat. Jadi gini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melindungi Bapak dengan asuransi. Terima kasih. Jadi Bapak kalau kecelakaan diurus biaya pengobatannya oleh asuransi ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada berapa ribu ojol dan ini di Kota Bandung. Di Kota Bandung dan nanti seluruh Jawa Barat. Jadi adanya terdaftar di aplikasi. Oh, di aplikasi terdaftar. Mana suratnya kita tanda tangan nih? Ya, terima kasih banyak Pak. Mundur sate kurang diteken ya. Nanti tinggal saya hubungi ininya. Apa namanya, aplikatornya, nama-namanya. Nuhun-nuhun kalau aplikatornya mau kerjasama sama kita. Aplikatornya bayar setengahnya, provinsi bayar setengahnya, benar nggak? Iya kan? Kan aplikatornya mendapat untung dari peran-peran Bapak. Besar Pak, untungnya 20% potongan. Iya, kalau dari 20% per tahun bayar 230.000, 201.000 dibagi 2 dengan provinsi kan nggak ada masalah. Bener nggak? Gubernurnya ke Bapak. Aplikator pedaloi Pak. Ya. Tekan nih kerjasamanya ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Nah, sok Pak. Tekan, sok. Parker. Oke. Alhamdulillah. Nah, dah. Nanti tinggal kita hubungi para aplikatornya. Nya geus diteken tak kerjasama na. Tangke teh maneh urang Garut kan? Tangke Bupati Garutna bejaan, mayar setengah Garut, setengah provinsi. Kerjasama. Bener tuh? Oh, nah liatin nih. Lain tuh. Nges kerjasama yo. Ya, ini mana makan pagi guys, kita bawa ke kamar, tinggal nunggu buku satu lagi. Maksudnya? Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Jangan jing warga Jabar, Sampurasun kembali lagi di Busa Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini Anto lagi ada di Cirebon, Kabupaten Cirebon, di Hotel Onos Hotel. Telah mengikuti kegiatan tamu inklusi, walaupun kegiatannya dari tanggal 2 ya, 2 September sampai dengan hari ini tanggal 4. Karena Antonya kerja, liburnya hari kemarin, jadi mengoptimalkan pas lagi libur kerja tanggal 3 dan tanggal 4. Itu pun tanggal 3-nya, paginya saya ke dokter dulu untuk kontrol, begitu ya. Jadi jaga kesehatan tetap dan aktivitas juga tetap. Dan saya mendapatkan kabar yang kurang mengenakan nih, bahwa anak saya Kenji lagi sakit dan tadi malam masuk IGD di Boromius ya, dan sekarang lagi dirawat inap karena udah seminggu batuknya nggak sembuh. Ya mudah-mudahan Kenji cepat sembuh. Mohon maaf ya, papahnya masih di sini sama kakek neneknya karena masih harus ada kegiatan dulu, karena kalau tadi malam pulang pun kayaknya nggak akan kerja juga. Sampai sini dulu untuk ceritanya, dan kita lanjut kepada pembahasan terkait opini disabilitas. Teman-teman online, jangan lupa untuk di like, comment, dan share, tentunya di subscribe kalau kamu suka dengan channel ini, supaya channel ini terus berkembang. Di headlines hari ini ataupun di hari kemarin, mohon maaf, di tanggal 3 September itu Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melakukan pertemuan dengan para mahasiswa untuk saling tukar pikiran. Jadi aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan sebelum-sebelumnya itu pihak pemerintah Jawa Barat bersama anggota DPRD Jawa Barat, kalau nggak salah, saya nanti coba kita lihat cuplikan video-videonya ya. Nah, ini adalah itikat baik dari pemerintahan untuk menjalin pertemuan ini supaya untuk menerima aspirasi dari para mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin mengkritisi pemerintahan yang kebijakannya belum relevansi dengan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. Dan tentunya diskusi tematik, diskusi yang ilmiah ini sangat lebih berfaedah dan sangat lebih bermanfaat, dan di sini adalah bentuk demokrasi yang kuat dan sesuai dengan harapan dari semuanya. Tidak ada bentuk anarkis, tidak ada bentuk
kerusakan, penjarahan dan sebagainya, tapi kita lakukan dengan kondisi kedua belah pihak ini bisa melakukan apa yang menjadi keseharusan antara pemerintah dan masyarakatnya, karena pemerintahan itu digaji oleh rakyat, maka pemerintah harus tunduk kepada rakyat karena pemerintah digaji oleh rakyat. Butuh adanya tingkat kesadaran yang tinggi dan kedewasaan dan tentunya rasa empati, kepekaan dari sisi pemerintahan melihat situasi kondisi masyarakatnya untuk negeri tercinta ini di Indonesia. Kita awali dengan adanya gubernur yang sudah memiliki pilihan yang tepat, pilihan yang baik dan visioner untuk merangkul apa yang menjadi kebutuhan, aspirasinya untuk nanti untuk pemerintahan Jawa Barat lebih relevan, lebih sesuai dengan harapan dan tidak ada menyakiti masyarakat. Tentunya tidak ada flexing, itu yang diharapkan juga salah satunya. Dan untuk kinerja anggota DPRD ataupun DPR yang secara nasionalnya itu bekerjalah sesuai dengan tupoksinya. Namun di sini saya sebagai kelompok disabilitas pun ingin menyuarakan juga Bapak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, harapannya kami pun ingin bersilaturahmi, melakukan tukar pikiran, memberikan aspirasi kita terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas yang belum terrealisasikan, yang Bapak janjikan saat masa kampanye, saat sebelum dilantik. Waktu itu saya sempat bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi beberapa kali ya, dan Pak Deddy menjanjikan akan berkunjung ke komunitas kami untuk kita bertukar pikiran apa yang menjadi harapan-harapan untuk masyarakat dari kelompok disabilitas ini bisa lebih aktif, bisa lebih produktif, tentunya mewujudkan pemerintahan yang inklusif. Nah, ini harapannya semoga ini bisa terrealisasikan ya Pak. Kita sedang berikhtiar nih Pak. Pak Deddy, teman-teman netizen, teman-teman online, doakan. Dari Cirebon ini kan dekat nih sebelum perjalanan ke Bandung untuk mampir dulu ke Subang, ke Lembur Pakuan. Semoga di sini saya tidak hanya sendiri tapi dengan teman-teman disabilitas dari organisasi Bilik untuk mengunjungi kediaman dari Pak Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan. Semoga ada sambutan baik dan kita diterima dengan baik. Kalaupun misalkan Pak Deddy tidak ada, untuk dilakukan penjadwalan pertemuan secara sungguh-sungguh karena ini adalah kondisi yang darurat juga Bapak. Dan kita mendapatkan informasi ataupun kita dapat masukan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Pak Bima Arya tadi malam dalam penutupan temu inklusi bahwa disabilitas itu harus utamakan dalam setiap aspek. Dengan Pak Bima Arya menyampaikan no one left behind pun Pak Bima Arya sudah memahaminya, dan Pak Bima Arya menyampaikan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan, ada di Surabaya, Yogyakarta, di Sumatera dan sebagainya. Namun saya sangat sedikit sedih nih bahwa untuk Jawa Barat hanya Kabupaten Cirebon saja yang sudah mulai memenuhi standar dari aksesibilitas yang inklusif, dan tentunya Jawa Barat harusnya bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Nggak apa-apa dah, ini mah kayak main, nggak apa-apa. Dan berita terbaru selain itu bahwa Pak Deddy Mulyadi pun sudah menandatangani untuk kontrak bahwa para buruh, para petani ojol ataupun kondisi-kondisi yang pekerjaannya yang informal ataupun yang berwirausaha untuk diberikan akses fasilitas BPJS ketenagakerjaan, yang dimana itu preminya kalau nggak salah waktu itu sekitar 6 ribuan dan kalau setahun itu 200 ribu, dan itu nantinya akan difasilitasi oleh pemerintahan Pemprov Jawa Barat. Harapannya Pak Deddy dan Pak Wakil Gubernur Pak Irwan Setiawan, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, apakah sudah memperhatikan dari aspek kebutuhan ketenagakerjaan dari BPJS untuk kelompok disabilitas yang seyogyanya ini mereka sangat tertinggal dan perlu adanya perlindungan jaminan dari ketenagakerjaan baik itu secara kerja yang informal maupun yang wirausaha. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi resiko dari ancaman-ancaman yang merugikan kepada
kelompok disabilitas. Ini juga salah satu yang akan kita bahas diangkat saat pertemuan nanti kalau misalkan kita teman-teman kelompok disabilitas ini bisa berdampingan dengan Gubernur Jawa Barat untuk kita konsen berharap kami dipercayai oleh Pak Dedi untuk menjadi tim untuk seperti komisi daerah disabilitas untuk kebutuhan-kebutuhan dari disabilitas yang lainnya. Jadi apapun kita berdoakan yang terbaik, semoga ada jalannya. Sampai sini dulu untuk vlog hari ini di tanggal 4 September 2025. Saya lagi libur kerja dan hari ini pulang ya. Semoga semuanya dilancarkan. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share. Jangan lupa tersenyum hari ini. Terima kasih.